warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Dan tetap semangat puasanya. Welcome to THR Tausiah Hikmah Ramadan. Saya Sabia Muzani Suara akan menemani teman-teman hari ini. Pada episode kali ini THR akan diisi oleh Ustadz Suwardi dengan tema waktu. Dimohon untuk menyimak video ini sampai selesai ya. Tapi jangan lupa siapkan dulu alat tulis dan buku kegiatan Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Pemirsa yang budiman, kita ini punya waktu yang sama. Saya dan Anda punya waktu yang sama. Sama-sama punya waktu 24 jam. Akan tetapi ada hal yang berbeda karena tiap orang punya dampak waktu yang berbeda dengan masing-masing. Tidak sama. Ada 24 jam mempunyai dampak yang luar biasa, kebaikannya berlipat-lipat. Tapi ada juga 24 jam menghasilkan keburukan yang berlipat-lipat. Waktu sangatlah penting. Banyak hal yang kita lupakan. Ada dua nikmat yang sering kali kita lupakan, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak hal kesempatan yang sering kita lupakan, bahwa itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan waktu di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Asr, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum pembahasan, ada satu kata di belahan dunia yang lain menyampaikan bahwa waktu itu adalah uang. Ada yang mengatakan time is money. Semua diukur dengan uang. Bertemu dengan sahabat, pembicaraan bisnis semata-mata hanya uang, tidak ada hubungan yang lain. Bertemu dengan tetangga, ukurannya adalah bagaimana bisa menguntungkan. Bertemu dengan sahabat dan lain sebagainya juga begitu. Tidak henti-hentinya membicarakan tentang bisnis yang berujung pada uang. Uang dan dunia akhirnya akan ada satu hal yang ia lupakan, yaitu tentang akhirat. Bahwa disebutkan dalam surat Al-Asr tadi yang saya bacakan, wal asri, demi waktu. Ada yang menyebutkan wal asri, demi waktu asar. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena pada zaman dahulu banyak orang-orang yang berkumpul di waktu asar setelah bekerja seharian, berkumpul membicarakan untung rugi di dunia. Bisnisnya hari ini berhasil atau tidak, hari ini untung atau rugi, dihitung dengan uang. Tidak ada yang menyampaikan tentang akhiratnya seperti apa. Sungguh innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu rugi. Semua manusia rugi kalau hanya sekedar pada dunia. Ayat tersebut dilanjutkan dengan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Di belahan dunia lain ada yang menyebutkan peribahasa waktu adalah pedang. Maksudnya waktu itu kalau tidak digunakan dengan baik akan memotong, seperti pedang yang memotong, yang memutus. Apa yang diputus? Yaitu adalah kesempatan. Karena tidak digunakan dengan baik, waktu terpotong, terputus karena kesempatan yang sudah lewat, yang kemarin tidak bisa kembali lagi sini, yang 2 hari yang lalu tidak bisa kita ulangi lagi, yang seminggu yang lalu tidak bisa kembali lagi. Artinya kita harus menggunakan kesempatan waktu sekarang ini. Gunakan, begitu pentingnya waktu ini. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali bagi siapa? Bagi yang orang beriman dan beramal soleh, menggunakan waktu, kesempatan pada saat ini dengan beramal soleh. Diteruskan di ayat tersebut, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Dengan menggunakan waktu yang baik, kita tidak mungkin bisa sendiri, bisa melakukan apa hal sendiri, tidak mungkin. Menggunakan waktu dengan baik, yang pertama adalah saling menasihati dalam kebenaran. Saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Dengan seperti itu kita mengisi waktu kita dengan baik. Pemirsa yang budiman, bahwa kita diberi waktu ini bukan semata-mata untuk duduk-duduk, berleha-leha atau yang lain, tapi memang kita sebagai orang beriman itu adalah beramal soleh. Dengan seperti itu kita tidak lupa bahwa kita akan kembali ke akhirat. Ketika kita masih berumur 10 tahun, 20 tahun, 34 tahun, sampai 50 nanti akan ada pertanyaan. Sampai umur 50 tahun, waktu yang selama itu kita gunakan untuk apa? Kalau masih kecil kita dengan kerja keras, dengan belajar keras, itu menghasilkan sesuatu yang baik, dan itu berefek ketika dewasa. Ketika dewasa tetap beramal soleh dalam bentuk apapun, itu akan berefek ke masa tua. Ketika masa tua tetap beramal soleh dengan sebaik-baiknya, maka akan berefek kepadanya. Dan catatan-catatan amal baik, catatan amal buruk, semua tercatat dengan rapi dan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Saya mengajak kepada pemirsa bahwa kesempatan kali ini gunakanlah. Jangan sampai kesempatan kali ini disia-siakan. Kita tahu bahwa orang yang baik itu yang hari ini baik daripada hari kemarin. Janganlah kita mengikuti bahwa hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari kemarin, itu bisa masuk kategori celaka. Saya mengajak sekali lagi, gunakan waktu, umur kita bisa menjadi berkah. Kesempatan apapun bisa menjadi berlipat-lipat kebaikan. Kita mempunyai waktu yang sama 24 jam, tapi dampak yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan kualitas amal soleh masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman solih-solihah tausiah hikmah Ramadan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Suwardi. Tetap semangat puasanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video THR selanjutnya. Tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.